Terima kasih waktunya untuk menyampaikan beberapa hal terkait sistem rujukan. Jadi tadi sudah mendengar dari Bu Beladona, kemudian juga Dr. Darwito sangat luar biasa membuka mata kita. Jadi saya tidak fokus kepada khusus untuk COVID karena sistem rujukan COVID juga hampir sama. Jadi kita kembali kepada definisi sistem rujukan itu sebetulnya bagaimana melakukan suatu rujukan dari vaskes dengan sumber daya yang terbatas, baik itu obat, alat maupun kemampuan SDM-nya kepada vaskes yang setingkat atau di atasnya. Nah, kemudian memang di dalam sistem rujukan ini itu ada semacam hak pengambil alih penanganan kasus kepada yang rujukan. Kemudian undang-undang tentang sistem rujukan ini sudah ada sejak tahun 2014 tentang rumah sakit di mana ada pelimpahan tugas tanggung jawab secara timbal balik. Nah, kata-kata timbal balik ini nanti yang perlu kita lihat bagaimana implementasi yang sekarang, baik itu secara vertikal maupun horizontal, struktural maupun fungsional. Nah, ini sistem rujukan yang ada di Indonesia. Kalau kita lihat tadi ada FKTP, di sini FKTP bisa puskesmas atau mungkin klinik-klinik yang ada. Sebetulnya dalam posisi non-emergensi dalam hal ini kalau kita bicara COVID, ada yang sifatnya emergensi maupun tidak. Jadi ini secara secara umum kalau kita lihat rumah sakit ada yang di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional, di mana rujukan berjenjangnya seperti ini dari vaskes 1 bisa ke vaskes 2 dan seterusnya ke 3. Kemudian secara horizontal bisa dari rumah sakit umum ke rumah sakit khusus dan seterusnya. Dan yang bagaimana rujuk balik timbal balik antara FKTL ke FKTP atau FKTL perantara ke FKTP itu seharusnya berfungsi dengan baik. Nah, ini tentunya banyak alasan-alasan kenapa sistem rujukan ini diterapkan di Indonesia. Nah, beberapa kasus rujukan yang bisa langsung tentunya kita ada aplikasi Piker, kemudian dari FKTP itu bisa lanjut ke FKTL, ada beberapa penyakit yang memang secara kompetensi maupun sumber daya yang lain hanya ada di FKTL sehingga ini bisa dilakukan rujukan langsung. Nah, bagaimana standar sistem rujukan? Kalau kita lihat bahwa sistem rujukan itu sebetulnya sangat sederhana di vaskes kesehatan. Jadi ada pada posisi fasilitas awal atau yang merujuk dalam hal ini bisa FKTP atau FKTL perantara, ada di sini adalah vaskes penerima FKTL perantara maupun FKTL yang paripurna atau yang ketiga. Nah, kemudian yang ketiga di sini adalah faktor-faktor bagaimana proses rujukan itu berlangsung. Di dalam vaskes primer yang menginisiasi terutama FKTP ini, yang harus dipahami adalah bagaimana kondisi kliennya, ya, bagaimana kondisi pasiennya, bagaimana protokol perawatan yang dilakukan di FKTP, bagaimana dokumen-dokumen yang ada di FKTP untuk kepentingan rujukan, bagaimana seorang dokter melakukan keputusan yang cepat untuk merujuk pasien. Kemudian yang kedua, di dalam implementasi rujukan di dalam FKTP ini diperlukan formulir rujukan keluar supaya informasi yang tepat dari pasien tersebut bisa ditangkap oleh vaskes lanjutan. Kemudian bagaimana komunikasi yang dilakukan antar vaskes primer ini ke vaskes lanjutan. Kemudian bagaimana vaskes ini memberikan informasi kepada klien atau kepada pasien kenapa harus dirujuk. Dan juga diperlukan empati, pasti itu seorang dokter harus melakukan itu, dan bagaimana melakukan registrasi rujukan yang dilakukan. Kemudian fasilitas penerima FKTL perantara maupun lanjutan, itu juga bagaimana menerima form rujukan dari vaskes primer atau vaskes sebelumnya. Apakah cukup informatif atau tidak? Bagaimana terapi dan dokumentasi yang dilakukan, dan bagaimana bisa melakukan rencana rehabilitasi untuk bisa melakukan rujukan balik. Apakah masih perlu dilakukan di rujukan lanjut atau bisa balik. Kemudian bagaimana implementasi form rujuk balik. Kemudian bagaimana umpan balik kepada si perujuk. Kemudian bagaimana melakukan register rujukan. Nah, permasalahan yang terjadi saat ini itu juga dipengaruhi oleh jaringan penyedia layanan. Kepatuhan terhadap protokol rujukan, kemudian juga masalah transport, komunikasi, dan sumber daya lain.
Sehingga diperlukan bagaimana ini nanti kita melakukan supervisi rujukan ini. Bagaimana melakukan pengembangan kapasitas SDM yang ada di vaskes primer atau vaskes lanjutan. Bagaimana kita memastikan rujuk balik ini berjalan dengan baik. Bagaimana umpan balik pelatihan staf di level pusat maupun level yang primer ini dilakukan. Nah, ini menjadi PR kita bersama. Nah, kalau dilihat dari dimensi, beberapa dimensi sistem rujukan itu, dari sisi organisasi tentunya bahwa diharapkan sistem rujukan ini lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Diperlukan suatu regulasi yang bisa operasional di lapangan. Dengan adanya otonomi antara misalnya Dinas Kesehatan Provinsi, itu berbeda dengan Dinas Kesehatan di tingkat kabupaten, bagaimana Rumah Sakit Sarjito misalnya sebagai rumah sakit vertikal, itu diperlukan suatu regulasi-regulasi yang inline dengan regulasi pusat untuk bisa melakukan suatu kerjasama atau networking. Kemudian di dalam sistem teknologi, dimensi teknologi, bagaimana keamanan data, siapa yang bertanggung jawab terhadap monitoring data, bagaimana melakukan integrasi data yang ada sekarang, misalnya Sysrute, dengan sistem-sistem yang sudah diciptakan di berbagai kabupaten. Kemudian dimensi proses, apakah sistem yang dikembangkan ini efektif, apakah sistem yang dikembangkan ini efisien. Kemudian secara individu, bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang sudah kita buat. Bagaimana pengaruhnya terhadap sosial. Nah, ini yang perlu kita lihat bersama. Nah, sistem rujukan pada saat ini kita mengikuti sistem rujukan CKN. Pada intinya bahwa sistem rujukan ini lebih terstruktur karena diharapkan bahwa pasien-pasien yang ringan itu tidak akan ditangani di rumah sakit tersier atau rumah sakit sekunder, tetapi lebih banyak di layanan primer sebagai gatekeeper-nya. Lalu sejauh mana kemampuan layanan primer ini untuk baik itu preventif, kemudian promotif, kemudian surveillance-nya seperti apa. Nah, kalau yang dilanjutkan kita memakai inasi bijis. Nah, untuk perawatan COVID ini sedikit informasi ini dari Kementerian kemarin bahwa tren pasien kita untuk mulai bulan 14 Januari sampai Februari memang meningkat. Kalau kita lihat per 1 Februari kemarin pasien yang dirawat di rumah sakit itu 13% suspeknya, kemudian terkonfirmasinya 87%. Kemudian dari Omicron ini kita lihat terkonfirmasi 13 pasien. Nah, data kumulatif dari Kementerian Kesehatan kalau kita lihat untuk data Omicron kita kasusnya ternyata memang sebagian besar adalah asimptomatik dan ringan. Nah, sedang berat ini biasanya ada komorbid dari pasien tersebut sehingga membutuhkan rawat inap. Nah, ini data yang dari DIY kemarin tanggal 2, kalau kita lihat memang datanya semakin meningkat, ya baik itu terutama di daerah Sleman, Kulon Progo, Bantul, ya DIY ini seluruhnya 142, tetapi memang sebagian besar sembuh kasusnya ringan. Nah, ini memacu kita untuk melihat pemetaan untuk pelayanan kesehatan. Nah, ini secara umum sebetulnya rujukan untuk COVID itu ada kasus yang konfirmasi, probable, tanpa gejala, gejala ringan sampai berat. Nah, ini tadi ada shelter maupun isolasi di rumah. Kemudian nanti bagaimana kita memfollow up-nya ke rumah sakit rujukan. Nah, ini yang diperlukan adalah bagaimana kita nanti peran telekonsultasi yang tadi Dr. Darwito juga sudah dimulai, Sonjo dan sebagainya. Kemudian bagaimana monitoring pasien-pasien yang ada di isolasi mandiri. Pengalaman tahun lalu luar biasa bahwa banyak pasien-pasien yang datang di Sarjito itu terus terang pasien yang dari isolasi mandiri yang kemudian bergejala sangat berat, bahkan lebih dari 56% dengan saturasi 80-90 di gawat darurat. Nah, ini menjadi pembelajaran bagi kita bagaimana kita melakukan monitoring. Nah, beberapa pengembangan sistem inovasi pelayanan kesehatan penguatan di masa pandemi ini, yaitu registrasi online, itu kita terus meningkatkan di Rumah Sakit Sarjito, kemudian telemedicine kita juga sudah mulai, kemudian optimalisasi e-prescribing, dan juga pengiriman obat-obat melalui jalur kurir. Nah, ini surat edaran terkait dengan pemanfaatan teknologi juga sudah ada dari Kementerian Kesehatan untuk pencegahan COVID. Kemudian ini surat edaran dari Dirjen bagaimana pengembangan telemedicine.
Nah, tentunya telemedicine yang sudah dikembangkan tadi itu bisa berupa telekonsultasi, tele-USG antar vaskes dan teleradiologi yang lain. Dengan harapan nanti bisa menekan jumlah kasus yang berat terutama, kemudian juga bisa pemantauan dari prokes-prokes, kemudian juga diperlukan untuk tata kelola pasien. Kemudian ini tentang SISRUTE, sistem rujukan terintegrasi, ini juga dianut di dalam rujukan COVID tentunya untuk mengkomunikasikan antar vaskes, kemudian juga untuk informasi kelengkapan sarana prasarana. Diharapkan ada feedback dari SISRUTE, kemudian juga nanti bagaimana pengembangan SISRUTE di rawat jalan, kemudian beberapa SISRUTE sudah dilakukan bridging dengan pelayanan-pelayanan di beberapa rumah sakit. Kemudian penguatan sistem SISRUTE di masa pandemi ini dari Kementerian Kesehatan sudah melakukan integrasi dengan beberapa aplikasi terlampir. Tapi apakah ini sudah bisa mengangkat atau menghilangkan permasalahan? Ini saya mencoba melihat beberapa penelitian yang dilakukan di Indonesia tentang beberapa evaluasi sistem rujukan berjenjang di JKN termasuk COVID. Ternyata tingkat kepuasan pasien ini masih sangat rendah, 35%. Jadi penyebabnya apa? Ternyata ini tidak ada keseimbangan antara jumlah pasien yang dilayani dengan petugas serta infrastruktur kesehatan. Jadi kadang-kadang yang dirujuk SISRUTE nanti kami sampaikan beberapa hal yang terkait evaluasi SISRUTE di Sarjito. Kemudian ini juga satu evaluasi implementasi sistem rujukan di Sulawesi Selatan. Nah, ini lebih dari 60% kasus di rumah sakit tipe A itu merupakan kasus yang sebetulnya bisa ditangani di rumah sakit tipe D dan C. Nah, kenapa kok mereka dirujuk? Nah, alasannya sebagian besar karena keterbatasan fasilitas maupun dokter spesialis. Lalu ada lagi permasalahan di sana, petugas rumah sakit banyak yang belum paham tentang standar prosedur tentang rujukan. Nah, ini satu penelitian yang lain. Ini ternyata kalau sistem rujukan ini tidak dijalankan dengan baik akan terjadi pemborosan biaya dalam pelaksanaan sistem kesehatan nasional. Kemudian di beberapa rumah sakit itu pemahaman tentang SISRUTE ini juga masih rendah baik oleh petugas klinis maupun petugas teknis yang terkait rujukan. Sehingga memang perlu dilakukan suatu evaluasi dari tingkat masyarakat, vaskesnya, dinas kesehatan, kemudian PIC, serta pemerintah pusat. Nah, ini 2 policy brief yang kita keluarkan dari tim AHS FKKMK UGM bersama Rumah Sakit Sarjito kemarin tentang SISRUTE. Jadi dari analisis 15.000 sekian kasus rujukan, 74% kasusnya tidak dapat diterima. 8% karenanya adalah ruang rawat karena sebagian besar adalah kebutuhan ICU. Nah, kita konfirmasi sebetulnya karena dokter harus konfirmasi apakah betul-betul pasien ini memerlukan ICU. Kadang-kadang setelah kita konfirmasi ternyata tidak memerlukan ICU dan bisa dilakukan perawatan di PPK 2. Kemudian juga kadang-kadang keputusan dokter di rumah sakit tipe B itu lamban untuk melakukan keputusan rujukan. Nah, untuk selanjutnya policy brief yang kedua kemarin kita lakukan bagaimana health information exchange itu untuk SISRUTE karena dengan SISRUTE ini ternyata masih membutuhkan waktu yang lebih banyak. Kemudian kebutuhan SDM yang mengerti akan sistem, kemudian bagaimana komunikasi, apakah SISRUTE itu bisa menjadi alat untuk komunikasi antar vaskes ternyata belum. Bagaimana teknis pengelolaan SISRUTE di tingkat rumah sakit juga belum terkelola dengan baik. Kemudian informasi yang masuk di dalam SISRUTE ternyata belum lengkap. Sehingga memang diperlukan standarisasi metadata bagaimana nanti bisa digunakan untuk pertukaran informasi yaitu dengan Health Information Exchange. Sehingga kita bisa lihat apakah sistem rujukan sudah berjalan dengan baik, terutama puskesmas atau vaskes primer sebagai gatekeeper ternyata belum. Jadi masyarakat masih cenderung periksa ke FKTL. Jadi fasilitas kesehatan dasar ini yang merupakan satu prioritas juga reformasi kesehatan, bagaimana kita melakukan optimalisasi dari vaskes primer. Sehingga pemahaman masyarakat nanti bisa akan lebih baik lagi dan masyarakat lebih percaya pada FKTP.
Nah, ini beberapa peran dari stakeholder yang kita perlukan, terutama untuk tata kelola COVID. Tadi dari Bu Bella sudah banyak sekali menyampaikan yang luar biasa untuk tim komando bencana. Jadi bagaimana peran Dinas Kesehatan selama ini untuk memonitor dan mengevaluasi rumah sakit online. Bagaimana melakukan mapping kompetensi rumah sakit, mapping SDM kebutuhannya. Bagaimana kita memfollow up regulasi Perda, Pergub, dan seterusnya. Kemudian FKTP tentunya bagaimana nanti melakukan review kecukupan sumber daya yang ada, bagaimana menyiapkan diri sebagai gatekeeper di garda depan, kemudian juga bagaimana konsep triase di layanan primer untuk pasien-pasien COVID itu juga sangat diperlukan, bagaimana melakukan koordinasi dengan FKTL maupun Dinas Kesehatan. Nah, peran rumah sakit tentunya lebih pada fokus bagaimana mengoptimalkan manajemen klinis pasien yang kondisinya berat dan kritis, dan juga bagaimana melakukan koordinasi lintas sektor termasuk Dinas Kesehatan. Yang tidak kalah penting adalah peran organisasi profesi di sini, bagaimana penyediaan SDM, bagaimana melakukan koordinasi antar nakes, kemudian bagaimana memproduksi SDM yang diperlukan, dan bagaimana menjaga profesionalisme. Jadi sebetulnya manfaat sistem rujukan ini tentunya seperti yang kami sampaikan di sini, bagaimana bisa menjalin komunikasi antar vaskes, bagaimana pasien itu mendapatkan pelayanan yang optimal, bagaimana perawatan pasien itu bisa secara paripurna, kontinu dengan adanya rujuk balik tadi. Kemudian seluruh vaskes itu berbagi tingkat mendapatkan peralatan medis yang memadai, itu yang diharapkan. Nah, ini tentunya termasuk di negara kita ternyata implementasinya ini belum efektif. Sehingga simpulan yang bisa saya sampaikan di sini, bagaimana kita melakukan penguatan sistem rujukan, tentunya diperlukan suatu komunikasi atau pentahelix governance, tidak hanya fasilitas kesehatan, dinas kesehatan, tapi juga asosiasi profesi, akademisi, bahkan PKD, dan peran serta masyarakat sangat kita butuhkan untuk meningkatkan mutu pelayanan, safety, dan juga kendali biaya secara umum.